Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang objek berorientasi atau berorientasi objek. Di sini saya bersama dengan rekan-rekan saya. Perkenalkan, yang pertama saya sendiri Muhammad Rifal Rafi Ali dengan NIM 21020405 210240140005. Selanjutnya Alif Gian Sahlan dengan NIM 210240140004. Yang ketiga, Rizky Aditya Lacompo dengan NIM 210240140016. Yang keempat, Anissa Nurul Muharjanfari Afni dengan NIM 210240140041 yang kelima, atas nama Arman dengan NIM 190240140041. Kita dari kelas A1 Teknik Informatika. Sampai era tahun 1990, puluhan metodologi pemodelan berorientasi objek telah bermunculan di dunia. Di antaranya adalah metodologi Butch, metodologi Chott, metodologi OOSE, metodologi OMT, metodologi Searle-Mellor, metodologi Wirfs-Brock, dan sebagainya. Masa itu terkenal dengan masa perang metodologi atau method war dalam pendesainan berorientasi objek. Masing-masing metodologi membawa notasi sendiri-sendiri yang mengakibatkan timbul masalah baru apabila kita bekerja sama dengan kelompok atau perusahaan lain yang menggunakan metodologi yang berlainan. Dimulai pada bulan Oktober 1994, Butch, Rembold, dan Jacobson yang merupakan tiga tokoh yang boleh dikata metodologinya banyak digunakan, mempelopori usaha untuk penyatuan metodologi pendesainan berorientasi objek. Pada tahun 1995, direlease draft pertama dari OML versi 0.8. Sejak tahun 1996, pengembangan tersebut dikoordinasikan oleh Object Management Group. Orientasi objek. Pemrograman berorientasi objek atau OOP adalah paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Semua data dan fungsi dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. OOP berbeda dengan logika pemrograman terstruktur, karena setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke objek lainnya. Dalam OOP, model data berorientasi objek dapat memberikan fleksibilitas yang lebih. Kemudahan mengubah pendukung OOP juga mengklaim bahwa OOP lebih mudah dipelajari dengan pendekatan sebelumnya. Lebih mudah dipelajari bagi pemula dan lebih mudah dikembangkan dan dirawat dibandingkan dengan pendekatan sebelumnya. Ada dua bagian penting dalam OOP, yaitu properties dan event. Properties memiliki nama dan nilai, sementara event hanya memiliki nama dan biasanya berhubungan dengan metode, behavior, function, dan action. Dalam melakukan pemecahan masalah OOP, tidak memandang bagaimana cara memecahkan suatu masalah secara terstruktur, melainkan bagaimana suatu masalah itu dapat diselesaikan dengan menentukan objek-objek apa saja yang dapat memecahkan masalah tersebut. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alif Gian Sahlan. Ya, di sini saya akan menjelaskan apa saja diagram orientasi objek. Yang pertama itu use case diagram. Use case adalah abstrak dari interaksi antara sistem dan aktor. Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipe interaksi antara user sebuah sistem dengan sistemnya dari melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. Use case merupakan
konsentrasi untuk mendeskripsikan bagaimana sistem akan terlihat di mata user. Sedangkan use case diagram memfasilitasi komunikasi di antara analisis dan penggunaan serta antara analisis dan klien. Class diagram. Class adalah deskripsi kelompok objek-objek dengan properti, perilaku atau operasi dengan relasi yang sama, sehingga dengan adanya kelas diagram dapat memberikan pandangan global atau sebuah sistem. Hal tersebut tercerminkan dari kelas-kelas yang ada dan relasinya satu dengan yang lainnya. Sebuah sistem biasanya mempunyai beberapa kelas diagram. Kelas diagram sangat membantu dan memfasilitasi struktur kelas dari suatu sistem. 3. Komponen diagram atau komponen software merupakan bagian fisik dari sebuah sistem karena mantap di komputer tidak berada dibentuk para analis komputer. Komponen merupakan implementasi software dari sebuah atau lebih kelas. Komponen dapat berupa source code, komponen biner, atau scope komponen. Sebuah komponen berisi informasi tentang logis kelas atau kelas yang diimplementasikan sehingga membuat pemetaan dari logika view ke komponen view, sehingga komponen diagram mempresentasikan dunia real, yaitu komponen software yang mengandung komponen, interface dan relationship. 4. Development diagram menggambarkan tata letak sebuah sistem secara fisik, menampakkan bagian-bagian software yang berjalan pada bagian-bagian hardware, menunjukkan hubungan komponen, menghubungkan komputer dengan perangkat atau noise atau sama lain dengan jenis hubungannya. Di dalam noise atau executable, komponen dan objek yang dilokasikan untuk memperlihatkan unit perangkat lunak yang dieksekusi oleh tertentu dan tergantung komponen. 5. State diagram menggambarkan semua state atau kondisi yang dimiliki oleh suatu objek dari suatu kelas dan keadaan yang menyebabkan state berubah. Kejadian dapat berupa objek lain yang mengirim pesan. State kelas tidak digambarkan untuk semua kelas, hanya yang mempunyai sejumlah state yang terdefinisi dengan baik, dan kondisi kelas berubah oleh state yang berbeda. 6. Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku pada sebuah skenario. Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek, juga interaksi antara objek, sesuatu yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. Yang ketujuh, kolaborasi diagram menggambarkan kolaborasi dinamis seperti square diagram dalam menunjukkan pertukaran pesan.
Kolaborasi diagram menggambarkan objek dan hubungannya mengacu ke konteks. Jika penakarannya pada waktu atau urutan, gunakan square diagrams. Tapi jika penekanannya pada konteks, gunakan kolaborasi diagram. Yang kedelapan, activity diagram menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas, digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk dalam suatu operasi, sehingga dapat juga digunakan untuk aktivitas lainnya seperti use case atau interaksi. Nah, di sini akan dilanjutkan oleh Afni atau Anissa Afni. Saya akan membacakan konsep dasar dari pemrograman berorientasi objek. Bagian A, kelas. Kumpulan atas definisi data dan fungsi-fungsi dalam suatu unit untuk suatu tujuan tertentu. Sebagai contoh, class of dog adalah suatu unit yang terdiri atas definisi-definisi data dan fungsi-fungsi yang menunjuk pada berbagai macam perilaku atau turunan dari anjing. Sebuah kelas adalah dasar dari modularitas dan struktur dan pemrograman berorientasi objek. Sebuah kelas secara tipikal sebaiknya dapat dikenali seorang non-programmer, sekalipun terkait dengan domain permasalahan yang ada, dan kode yang terdapat dalam sebuah kelas sebaiknya relatif, bersifat mandiri dan independen, atau sebagaimana kode tersebut digunakan jika tidak menggunakan WP. Dengan modularitas, struktur dari sebuah program akan terkait dengan aspek-aspek dalam masalah yang akan diselesaikan melalui program tersebut. Cara seperti ini akan menyederhanakan pemetaan dari masalah ke sebuah program ataupun sebaliknya. Bagian B, objek. Membungkus data dan fungsi bersama menjadi suatu unit dalam sebuah program komputer. Objek merupakan dasar dari modularitas dan struktur dalam sebuah program komputer berorientasi objek. Bagian C, abstraksi. Kemampuan sebuah program untuk melewati aspek informasi yang diproses olehnya, yaitu kemampuan untuk memfokus pada inti. Setiap objek dalam sistem melayani sebagai model dari pelaku abstrak yang dapat melakukan kerja, laporan dan perubahan keadaannya, dan berkomunikasi dengan objek lainnya dalam sistem, tanpa mengungkapkan bagaimana kelebihan ini diterapkan. Proses, fungsi, atau metode dapat juga dibuat abstrak, dan beberapa teknik digunakan untuk mengembangkan sebuah pengabstrakan. Bagian D, enkapsulasi. Memastikan pengguna sebuah objek tidak dapat mengganti keadaan dalam dari sebuah objek dengan cara yang tidak layak. Hanya metode dalam objek tersebut yang diberi izin untuk mengakses keadaannya. Setiap objek mengakses interface yang menyebutkan bagaimana objek lainnya dapat berinteraksi dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan saya paparkan. Polimorfisme melalui pengiriman pesan tidak bergantung kepada pemanggil subrutin. Bahasa orientasi objek dapat mengirim pesan tertentu yang berhubungan dengan sebuah pengiriman pesan tergantung kepada objek tersebut di mana pesan tersebut dikirim. Contohnya, bila sebuah burung menerima pesan gerak cepat, dia akan menggerakkan sayapnya dan terbang. Bila seekor singa menerima pesan yang sama, dia akan menggerakkan kakinya dan berlari. Keduanya menjawab sebuah pesan yang sama, namun yang sesuai dengan kemampuan hewan tersebut. Ini disebut polimorfisme karena sebuah variabel tunggal dalam program dapat memegang berbagai jenis objek yang berbeda selagi program berjalan.
dan teks program yang sama dapat memanggil beberapa metode yang berbeda di saat yang berbeda dalam pemanggilan yang sama. Hal ini berlawanan dengan bahasa fungsional yang mencapai polimorfisme melalui penggunaan fungsi kelas pertama. F. Inheritas mengatur polimorfisme dan enkapsulasi dengan mengizinkan objek didefinisikan dan diciptakan dengan jenis khusus dari objek yang sudah ada. Objek-objek ini dapat membagi dan memperluas perilaku mereka tanpa harus mengimplementasi ulang perilaku tersebut. Dengan catatan bahasa berbasis objek tidak selalu memiliki inheritas. G. Dengan menggunakan OOP, maka dalam melakukan pemecahan suatu masalah, kita tidak melihat bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah tersebut, tetapi objek-objek apa yang dapat melakukan pemecahan masalah tersebut. Sebagai contoh, anggap kita memiliki sebuah departemen yang memiliki manajer, sekretaris, petugas administrasi data, dan lainnya. Misal manajer tersebut ingin memperoleh data dari back administrasi, maka manajer tersebut tidak harus mengambilnya langsung, tetapi dapat menyuruh petugas back administrasi untuk mengambilnya. Pada kasus tersebut, seorang manajer tidak harus mengetahui bagaimana cara mengambil data tersebut, tetapi manajer bisa mendapatkan data tersebut melalui objek petugas administrasi. Jadi untuk menyelesaikan suatu masalah dengan kolaborasi antar objek-objek yang ada, karena setiap objek memiliki deskripsi tugasnya sendiri. Itulah materi yang saya paparkan. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada teman kelompok saya untuk melanjutkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjut menjelaskan materi kelompok 1. Ya, langsung saja lanjut. OPP memiliki beberapa keuntungan dalam pemrograman, diantaranya 1. OPP menyediakan struktur modular yang jelas untuk program, sehingga OPP sangat bagus digunakan untuk mengidentifikasi tipe data abstrak, di mana detail implementasinya tersembunyi. 2. OPP akan mempermudah dalam memintain dan memodifikasi kode yang sudah ada. Objek yang baru dapat dibuat tanpa mengubah kode yang sudah ada. 3. OPP menyediakan framework untuk library kode di mana komponen software yang ada tersedia dapat dengan mudah diadaptasi dan dimodifikasi oleh programmer. Hal ini sangat berguna untuk mengembangkan GUI, Graphic User Interface. Sedangkan beberapa kelemahan OPP antara lain adalah sebagai berikut. 1. Tidak memperoleh implementasi yang kuat pada reuse. 2. Properti software tidak terkait dalam satu unit fungsional sehingga harus crosscut di antara komponennya. 3. Crosscut tersebut mengakibatkan sulitnya pengembangan dan pemeliharaan. Lanjut, apa saja diagram orientasi objek? Pertama itu atribut, data item yang menegaskan objek. 2. Operasi, fungsi di dalam kelas yang dikombinasikan ke bentuk tingkah laku kelas. 3. Metode, pelaksanaan prosedur (badan dari kode yang mengeksekusi respon terhadap permintaan objek lain di dalam sistem. Demikian, terima kasih.